Rahayu, cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian merasa langit tahun 2026 terasa berbeda? Hujan datang membawa gelisah, angin malam terasa berat, hewan-hewan mulai bertingkah aneh, dan manusia semakin mudah marah tanpa sebab. Leluhur Jawa dulu sudah memperingatkan, kalau alam mulai bicara, berarti manusia sudah terlalu lama tidak mau mendengar. Dan yang menyeramkan, mungkin bencana terbesar tahun ini bukan datang dari langit, tetapi dari batin manusia yang mulai kehilangan rasa. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Saat alam tidak lagi diam. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalian sadar tidak? Tahun 2026 ini, alam seperti sedang kehilangan kesabaran. Hujan turun tanpa permisi. Panas datang seperti api neraka ditumpahkan ke genteng rumah manusia. Angin muter-muter seperti orang bingung mencari jalan pulang. Gunung batuk, laut gelisah, burung-burung pindah arah, bahkan hewan malam mulai turun ke kampung. Tapi manusia modern masih sibuk bertengkar di komentar, sibuk pamer pencitraan, sibuk merasa paling suci, padahal langit sudah berkali-kali memberi kode. Leluhur Jawa dulu tidak pernah menganggap alam itu benda mati. Alam itu makhluk hidup. Tanah punya ingatan, air punya rasa, angin membawa kabar, api menyimpan amarah. Dalam serat Centini disebut, sajatine jagat ageng lan jagat alit iku nyawiji. Artinya, alam besar dan alam kecil sejatinya menyatu. Maknanya dalam sekali, cah bagus. Tubuh manusia itu jagat kecil. Semesta ini jagat besar. Kalau batin manusia rusak, alam ikut rusak. Kalau manusia penuh iri, alam menjadi panas. Kalau manusia kehilangan syukur, air kehilangan berkahnya. Makanya jangan heran kenapa sekarang cuaca kacau, karena isi kepala manusia juga kacau. Dulu orang Jawa membaca tanda alam seperti membaca surat dari leluhur. Kalau burung gagak terbang rendah, ada energi berat di suatu tempat. Kalau pohon tua mendadak tumbang tanpa angin, biasanya tanah sedang berbicara. Kalau malam terasa terlalu sunyi, kadang bukan karena tidak ada suara, tetapi karena alam sedang menahan sesuatu. Namun manusia modern malah mentertawakan semua itu. Katanya tahayul, katanya klenik. Padahal mereka percaya ramalan algoritma, percaya aplikasi cuaca, percaya influencer yang jual ketakutan, tapi tidak percaya getaran alam yang tiap hari mereka pijak. Aneh toh? Pesan diam yang tidak didengar manusia. Cahayu, cah bagus. Leluhur Jawa punya satu pitutur dari babat tanah Jawa. Sopo sing orang rungu swara alam, bakal bingung nalikane alam wis ngunguh. Artine, siapa yang tidak mau mendengar suara alam akan kebingungan saat alam sudah berteriak. Dan sekarang alam mulai berteriak. Banjir datang bukan cuma karena hujan,
kadang karena keserakahan manusia. Gunung longsor bukan cuma urusan tanah labil, tapi karena manusia mencabut akar kehidupan demi uang. Laut naik bukan sekadar perubahan iklim, tetapi karena batin manusia terlalu rakus mengambil tanpa mengembalikan. Dulu, orang Jawa sebelum menebang pohon besar, minta izin dulu. Bukan karena takut hantu, tetapi karena sadar manusia bukan pemilik bumi. Sekarang, hutan dibabat sambil baca doa, sungai diracun sambil ceramah moral, mulut bicara Tuhan tapi tangan menghancurkan ciptaannya. Kadang yang paling menyeramkan bukan genderuwo, tetapi manusia yang kehilangan rasa malu. Dalam Serat Dharma Gandul ada kalimat, manungso kang adoh saka rasa, uripe mung dadi swara kosong. Artinya, manusia yang jauh dari rasa, hidupnya hanya menjadi bunyi kosong. Lihat sekarang, semua orang ingin bicara, tidak ada yang mau mendengar. Semua ingin terlihat bijak, tapi lupa belajar diam. Padahal pesan alam sering datang lewat keheningan, lewat firasat, lewat mimpi, lewat rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Ilmu modern sekarang mulai menyentuh ini. Psikologi menyebutnya subconscious warning, peringatan bawah sadar. Otak manusia ternyata bisa membaca perubahan lingkungan sebelum sadar sepenuhnya. Gelombang otak manusia, terutama theta dan alfa, sangat peka terhadap perubahan getaran sekitar. Makanya kadang kalian merasa gelisah tanpa sebab. Tiba-tiba sulit tidur, tiba-tiba dada terasa berat, tiba-tiba ingin menyendiri. Bisa jadi bukan kalian yang aneh, tetapi tubuh kalian sedang menangkap kegaduhan alam. Ritual sunyi membaca getaran alam. Cah ayu, cah bagus. Leluhur Jawa punya ritual sederhana untuk membaca pesan alam. Namanya lagu meneng wengi. Tidak pakai sesajen mahal, tidak perlu mantra aneh-aneh, hanya diam. Dilakukan malam hari, antara jam 12 sampai jam 3 dini hari. Karena pada jam itu, gelombang pikiran manusia mulai tenang. Secara ilmiah, otak masuk kondisi lambat. Frekuensi alfa dan theta lebih dominan. Bawah sadar lebih terbuka. Caranya sederhana. Matikan lampu terang. Duduk menghadap arah timur atau selatan. Tarik napas perlahan, dengarkan suara malam. Jangan sibuk meminta, jangan sibuk membayangkan. Diam saja. Kalau pikiran mulai tenang, kalian akan sadar. Alam sebenarnya selalu bicara. Kadang lewat desir angin, kadang lewat suara daun, kadang lewat rasa dingin yang lewat sebentar. Dalam pitutur Semar disebut, sepi iku dudu kosong, nanging lawang. Artinya, sunyi itu bukan kosong, melainkan pintu. Pintu menuju rasa sejati. Masalahnya, manusia sekarang takut sunyi. Tidur harus sambil suara video, makan sambil scrolling. Bangun tidur langsung lihat notifikasi. Hening dianggap musuh. Padahal di dalam diam itulah alam menaruh pesan-pesan paling penting. Dan tahun 2026 ini, pesan itu mulai semakin keras. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk membangunkan. Karena bumi sedang lelah.
dan manusia terlalu lama pura-pura tidak mendengar. Hujan tidak lagi membawa tenang. Cahayu, cah bagus. Dulu, hujan itu membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Petani tersenyum, kodok bernyanyi, anak-anak lari tanpa takut. Sekarang, hujan turun, manusia malah cemas. Takut banjir, takut longsor, takut petir, takut dunia tiba-tiba gelap. Karena hujan hari ini sudah bercampur dengan ketakutan manusia sendiri. Lucu ya, manusia modern itu bisa membuat satelit, tapi tidak bisa menjaga sungai. Bisa membuat kecerdasan buatan, tapi tidak mampu mengendalikan keserakahan. Dalam serat Sabdo Palon ada wejangan. Yen banyu wis ora dadi berkah, pratandane rasa menungso wis garing. Artinya, jika air sudah tidak lagi menjadi berkah, tandanya rasa manusia telah mengering. Cah bagus, air itu menyimpan memori. Ilmu modern sekarang mulai meneliti bahwa struktur air bisa berubah karena getaran suara dan emosi. Leluhur Jawa sudah memahami itu sejak lama. Makanya, dulu orang tua Jawa tidak suka bertengkar dekat sumur, tidak suka mengumpat saat memasak, karena air dipercaya menyerap rasa manusia. Dan sekarang, lihatlah, laut penuh kemarahan, sungai penuh racun, hujan penuh kecemasan, karena manusia terlalu lama menuangkan kebencian ke bumi. Dulu setelah panen, orang Jawa mengadakan sedekah bumi, bukan menyembah tanah, tetapi mengingatkan diri. Manusia hidup karena diberi. Sekarang, manusia mengambil terus tanpa pernah merasa cukup. Angin membawa kabar yang tidak kasat mata. Cahayu, cah bagus, pernah tidak kalian tiba-tiba merasa suasana berubah padahal tempatnya sama? Rumah yang biasanya nyaman mendadak terasa berat. Angin malam terasa beda. Bulu kuduk berdiri, pikiran jadi gelisah. Dalam kepercayaan Jawa, angin bukan sekedar udara bergerak. Angin membawa swara, membawa getaran peristiwa. Dalam Nagarakertagama disebut, Maruta Anggawa Pawarta kang ora kasat mata. Artinya, angin membawa kabar yang tidak terlihat mata. Makanya, leluhur Jawa sangat memperhatikan arah angin. Kalau angin panas datang malam hari, biasanya ada ketidakseimbangan energi alam. Kalau angin mendadak berhenti total, itu pertanda alam sedang menahan sesuatu. Dan anehnya, secara ilmiah pun manusia memang sensitif terhadap perubahan tekanan udara dan elektromagnetik. Tubuh manusia punya sistem saraf yang bisa membaca perubahan lingkungan. Makanya, sebelum gempa, banyak orang mendadak gelisah, susah tidur, emosi tidak stabil, hewan-hewan bertingkah aneh. Karena tubuh sebenarnya menangkap sinyal lebih dulu dibanding pikiran sadar. Tapi manusia modern terlalu berisik, terlalu banyak suara. Suara notifikasi, suara iklan, suara pencitraan, suara debat agama, suara politik, suara orang sok paling benar, sampai akhirnya suara alam tenggelam. Padahal kadang jawaban hidup itu datang bukan dari ceramah panjang, tetapi dari desir angin yang lewat pelan. Ritual Jawa membaca pertanda alam. Cahayu,
Cah Bagus, ada satu laku Jawa kuno yang hampir hilang. Namanya tirakat rasa angin. Dulu dilakukan para lelaku spiritual Jawa, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menyelaraskan batin dengan alam. Caranya sederhana, dilakukan menjelang subuh. Duduk di luar rumah, bisa di teras, di bawah pohon, atau dekat sawah. Tubuh rileks, mata setengah terpejam. Lalu dengarkan arah angin. Kalau angin terasa hangat namun menenangkan, batin sedang selaras. Kalau angin terasa panas menusuk dan dada gelisah, biasanya pikiran sedang penuh amarah tersembunyi. Kalau angin terasa dingin berat, itu tanda tubuh dan jiwa kelelahan energi. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan sistem saraf parasimpatik. Saat manusia tenang, tubuh lebih peka membaca lingkungan. Fokus batin meningkat, gelombang otak melambat, insting menjadi lebih tajam. Dalam serat Gotoloco ada pitutur. Sing paling angel dudu ndelok jagat, nangin ngrungu rasa. Artinya, yang paling sulit bukan melihat dunia, tetapi mendengar rasa. Dan itulah masalah manusia sekarang. Mereka hafal isi dunia, tetapi asing dengan isi dirinya sendiri. Tahu berita dari ujung bumi, tetapi tidak tahu kenapa hatinya selalu kosong. Cahayu, tahun 2026 ini, alam sedang memanggil manusia untuk kembali peka. Bukan kembali primitif, tetapi kembali sadar. Karena jika manusia terus hidup tanpa rasa, alam akan terus berbicara dengan cara yang lebih keras. Kadang lewat banjir, kadang lewat penyakit, kadang lewat kekacauan cuaca, kadang lewat kehilangan yang membuat manusia akhirnya mau diam. Dan biasanya manusia baru mau mendengar setelah hidupnya runtuh dulu. Hewan lebih peka daripada manusia. Cah Ayu, Cah Bagus. Pernah kalian perhatikan, kenapa sebelum bencana hewan sering bertingkah aneh? Burung mendadak pindah arah, anjing menggonggong ke ruang kosong, kucing menatap sudut rumah lama sekali, semut naik ke tempat tinggi sebelum banjir datang. Kadang hewan lebih sadar dibanding manusia yang tiap hari merasa paling berilmu. Dalam Pararaton disebut, alam tansah menehi pratandha marang kang isih duweni rasa. Artinya, alam selalu memberi tanda kepada mereka yang masih memiliki rasa. Leluhur Jawa percaya, hewan itu tidak sekedar makhluk, mereka bagian dari penjaga keseimbangan alam. Makanya dulu orang Jawa tidak sembarangan membunuh hewan, bukan karena takut kutukan, tetapi karena sadar setiap makhluk membawa tugasnya masing-masing. Burung membawa kabar musim, kodok membaca air, jangkrik membaca kelembapan tanah, ular membaca perubahan getaran bumi. Sekarang, hutan dihancurkan, hewan kehilangan rumah, lalu manusia marah saat hewan turun ke kampung. Lucu toh? Manusia merusak sarang tapi marah saat penghuni sarang mencari tempat hidup. Dalam ilmu modern, hewan memang punya sensitivitas tinggi terhadap medan elektromagnetik dan getaran frekuensi rendah. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan hewan bisa mendeteksi perubahan bumi sebelum gempa terjadi.
Jadi kalau akhir-akhir ini hewan terasa gelisah, jangan langsung dianggap mistis. Bisa jadi alam memang sedang tidak baik-baik saja. Masalahnya, manusia terlalu sibuk mengatur citra sampai lupa membaca tanda kehidupan. Langit merah dan batin yang panas. Cahayu, cah bagus. Leluhur Jawa sangat memperhatikan warna langit. Karena langit dianggap cermin batin manusia kolektif. Kalau senja terlalu merah, dulu orang-orang tua Jawa sering berkata, "Hati-hati, bumi lagi panas rasane." Artinya bukan sekedar cuaca, tetapi energi manusia sedang penuh amarah. Dalam Kidung Sunda disebut, langit abang tanpa udan, pratondo ati manungso kebak kadurjanan. Artinya, langit merah tanpa hujan adalah tanda hati manusia dipenuhi keburukan. Dan lihat sekarang, media penuh kebencian, orang mudah menghina, fitnah jadi hiburan, kepalsuan dijadikan profesi. Bahkan kesedihan pun dijadikan konten. Kadang manusia modern itu aneh. Menangis sambil ngatur angle kamera. Marah sambil cari monetisasi. Kesepian tapi takut diam. Makanya jangan heran kalau alam ikut panas. Secara psikologi, emosi manusia memang menular. Disebut emotional resonance. Kalau jutaan manusia dipenuhi takut, marah, cemas, serakah, getaran sosial berubah. Dan tubuh manusia saling mempengaruhi tanpa sadar. Makanya sekarang banyak orang merasa cepat lelah mental. Karena hidup di tengah gelombang emosi kolektif yang kacau. Dalam pitutur Semar disebut, ati sing panas bakal ngobong jagate dewi. Artinya, hati yang panas akan membakar dunianya sendiri. Bukan dunia orang lain, tetapi hidupnya sendiri. Ritual kungkum roso membersihkan getaran batin. Cahayu, cah bagus, ada satu ritual Jawa kuno yang sering disalahpahami. Namanya kungkum. Orang modern langsung berpikir, wah pesugihan, ilmu hitam, mistis menakutkan. Padahal tidak selalu begitu. Dalam tradisi Jawa asli, kungkum adalah latihan menenangkan batin melalui air. Biasanya dilakukan malam hari di sumber air alami atau minimal menggunakan bak air bersih di rumah. Tujuannya bukan mencari makhluk gaib, tetapi menurunkan panas pikiran. Karena air dipercaya menyerap tegangan emosi manusia. Dan menariknya, secara ilmiah, air dingin memang membantu menenangkan sistem saraf. Detak jantung melambat, pikiran lebih tenang, hormon stres menurun. Leluhur Jawa menyebutnya ngendekaki geni batin, memadamkan api batin. Caranya sederhana, masuk ke air perlahan, tarik napas panjang, pejamkan mata, diam, lalu ucapkan perlahan, banyu suci, resik ono rasa lan pikirku. Artinya, wahai air suci, bersihkanlah rasa dan pikiranku. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu sesajen aneh. Yang penting niat sadar. Dalam serat Jentini disebut, sapa bisa ngresiki batine bakal luwih cetha maca tanda alam. Artinya, siapa yang mampu membersihkan batinnya akan lebih jelas membaca tanda alam. Karena sebenarnya yang membuat manusia sulit memahami pesan alam bukan karena alam terlalu misterius, tetapi karena batinnya terlalu bising,
terlalu penuh dendam, terlalu penuh iri, terlalu penuh ambisi. Cah bagus, tahun 2026 ini alam sedang menjadi cermin besar. Siapa yang hatinya kacau akan makin kacau. Siapa yang batinnya tenang akan menemukan arah. Karena di tengah iklim yang makin tidak menentu, yang paling dibutuhkan manusia bukan sekedar teknologi, tetapi kesadaran. Kota-kota yang kehilangan jiwa. Cahayu, cah bagus, coba kalian rasakan. Kota-kota hari ini makin terang, tetapi manusia di dalamnya makin gelap. Lampu ada di mana-mana, tetapi hati banyak orang terasa kosong. Gedung tinggi menjulang, tetapi manusia makin sulit tidur nyenyak. Jalan raya makin ramai, namun batin makin sepi. Manusia modern berhasil menaklukkan malam, tetapi gagal menaklukkan pikirannya sendiri. Dulu, leluhur Jawa membangun tempat tinggal dengan memperhatikan rasa alam. Ada arah angin, ada jalur air, ada ruang hening, ada pohon besar sebagai penyeimbang energi panas. Sekarang, rumah dibangun rapat seperti kandang emosi. Pohon ditebang demi parkiran, sawah dijadikan beton, sungai dijadikan tempat buang kemarahan. Lalu manusia bertanya, kenapa hidup makin sesak? Ya jelas sesak, karena bumi dipaksa bernafas pendek. Dalam Baratayuda ada pitutur, yen menungso mungoyak jagat njaba bakal ilang jagat njero. Artinya, jika manusia hanya mengejar dunia luar, maka dunia dalam dirinya akan hilang. Dan sekarang itu sedang terjadi. Manusia tahu harga saham, tetapi tidak tahu isi hatinya. Tahu tren terbaru, tapi lupa cara bersyukur. Punya ribuan teman digital, tetapi tidak punya tempat pulang saat batinnya runtuh. Cahayu, iklim kacau hari ini bukan cuma soal cuaca, tetapi tanda bahwa kota-kota yang kehilangan jiwa. Cahayu, cah bagus, coba kalian rasakan. Kota-kota hari ini makin terang, tetapi manusia di dalamnya makin gelap. Lampu ada di mana-mana, tetapi hati banyak orang terasa kosong. Gedung tinggi menjulang, tetapi manusia makin sulit tidur nyenyak. Jalan raya makin ramai, namun batin makin sepi. Manusia modern berhasil menaklukkan malam, tetapi gagal menaklukkan pikirannya sendiri. Dulu, leluhur Jawa membangun tempat tinggal dengan memperhatikan rasa alam. Ada arah angin, ada jalur air, ada ruang hening, ada pohon besar sebagai penyeimbang energi panas. Sekarang, rumah dibangun rapat seperti kandang emosi. Pohon ditebang demi parkiran, sawah dijadikan beton, sungai dijadikan tempat buang kemarahan. Lalu manusia bertanya, kenapa hidup makin sesak? Ya jelas sesak, karena bumi dipaksa bernafas pendek. Dalam Baratayuda ada pitutur, yen menungso mungoyak jagat njaba bakal ilang jagat njero. Artinya,
Jika manusia hanya mengejar dunia luar, maka dunia dalam dirinya akan hilang. Dan sekarang itu sedang terjadi. Manusia tahu harga saham, tetapi tidak tahu isi hatinya. Tahu tren terbaru, tapi lupa cara bersyukur. Punya ribuan teman digital, tetapi tidak punya tempat pulang saat batinnya runtuh. Cahayu, iklim kacau hari ini bukan cuma soal cuaca, tetapi tanda bahwa manusia terlalu jauh dari keseimbangan. Swara malam sing mulai berubah. Cahayu, Cah Bagus, leluhur Jawa dulu sangat menghormati malam. Karena malam dianggap waktu alam membuka lapisan-lapisan halus. Mangkane orang tua dulu sering melarang, jangan terlalu gaduh tengah malam. Bukan cuma soal sopan santun, tetapi karena malam dipercaya sebagai waktu bumi bernafas. Dalam Sutasoma disebut, wengi iku waktu jagat ngresiki awake. Artine, malam adalah waktu alam membersihkan dirinya. Namun sekarang, malam tidak lagi tenang. Suara mesin, suara musik keras, suara pertengkaran, suara manusia yang tidak pernah benar-benar berhenti. Akhirnya, batin manusia ikut kehilangan ritme alami. Secara ilmiah, tubuh manusia memang punya jam biologis, disebut circadian rhythm. Kalau malam terlalu penuh stimulasi, otak sulit masuk fase pemulihan. Mangkane, sekarang banyak orang mudah cemas, mudah marah, mudah depresi, mudah kosong. Karena tubuh tidak pernah benar-benar diam. Dan anehnya, manusia modern bangga kalau sibuk terus. Tidur sedikit dianggap keren, lembur dianggap hebat, pikiran penuh dianggap produktif. Hehehe. Padahal batin yang terus dipaksa bekerja lama-lama pecah juga. Dalam Pitutur Semar disebut, sing ora gelem meneng bakal dirusui pikirane dhewe. Artine, siapa yang tidak mau diam akan dirusak oleh pikirannya sendiri. Dan tahun 2026 ini, semakin banyak manusia mulai mengalami itu. Bukan karena disantet, bukan karena diganggu makhluk gaib, tetapi karena terlalu jauh dari dirinya sendiri. Ritual topo swara mengembalikan kepekaan jiwa. Cahayu, Cah Bagus, ada satu lagu Jawa yang hampir punah. Namane topo swara. Bukan bertapa di gunung, bukan puasa ekstrim, tetapi puasa suara. Selama beberapa jam tidak berbicara, tidak mendengar keributan, tidak membuka media sosial, tidak menonton apapun, hanya bersama diri sendiri. Kelihatannya sederhana, tapi coba saja. Banyak orang kuat menghadapi dunia, tetapi tidak kuat menghadapi isi kepalanya sendiri. Dalam serat Gotoloco disebut, sepi iku guru kang paling jujur. Artine, kesunyian adalah guru paling jujur. Karena saat sunyi datang, moskong mulai jatuh. Kita mulai sadar, mana rasa asli, mana sekadar pencitraan. Secara psikologi, diam beberapa waktu membantu otak menurunkan overstimulasi. Sistem saraf lebih stabil, emosi lebih jernih. Bawah sadar mulai melepaskan tekanan.
Makane, setelah benar-benar diam, kadang manusia malah menangis sendiri. Bukan lemah, tetapi karena tubuh akhirnya diberi ruang untuk bicara. Carane sederhana. Pilih malam yang tenang, matikan suara-suara luar. Duduk santai, tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, "Aku gelem ngrungu rasa sejati." Artine, aku bersedia mendengar rasa sejati. Setelah itu, diam. Biarkan pikiran lewat seperti angin. Kalau muncul gelisah, jangan dilawan. Karena seringkali yang selama ini kita hindari justru pesan paling penting dari batin sendiri. Cah bagus, alam tahun 2026 sedang mengajarkan sesuatu. Bahwa manusia tidak akan selamat hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan kesadaran. Karena dunia yang terlalu bising hanya bisa dipahami oleh jiwa yang mau kembali hening. Ketika bumi tidak lagi diperlakukan sebagai ibu. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Leluhur Jawa dulu menyebut bumi dengan satu panggilan yang lembut. Ibu Pertiwi. Karena tanah dianggap ibu yang memberi makan, memberi air, memberi tempat hidup. Tetapi sekarang, ibu itu diperas tanpa ampun. Gunung dibelah, laut dikotori, hutan dibakar, udara diracuni. Lalu manusia heran, kenapa hidup makin tidak tenang? Kadang manusia modern seperti anak durhaka yang merusak rumah ibunya sendiri, lalu menangis saat rumah itu runtuh. Dalam serat Dormo Gandul disebut, yen bumi wis kesel, menungso bakal diuji nganggo rasa wedi. Artinya, jika bumi sudah lelah, manusia akan diuji dengan rasa takut. Dan lihatlah sekarang, manusia hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan uang, takut sakit, takut perang, takut cuaca, takut masa depan. Padahal akar ketakutan itu satu. Karena manusia merasa terpisah dari alam. Dulu, orang Jawa sebelum tidur menyentuh tanah. Bukan ritual aneh, tetapi mengingatkan diri, tubuh ini berasal dari bumi. Makanya orang tua dulu lebih kuat menghadapi hidup. Karena mereka tidak hidup melawan alam. Mereka hidup bersama alam. Sekarang, manusia lebih dekat dengan layar daripada dengan langit. Lebih hafal password daripada suara hatinya sendiri. Dan perlahan, rasa manusianya mengering. Generasi yang kehilangan rasa. Cahayu, cah bagus. Yang paling mengerikan di tahun 2026 ini bukan cuaca ekstrim, tetapi manusia yang kehilangan empati. Orang melihat bencana sambil tertawa di komentar. Melihat orang sedih sambil membuat meme. Melihat penderitaan sambil mencari engagement. Dalam Kidung Sunda disebut, ati kang mati luwih medeni tinimbang wengi peteng. Artinya,
Hati yang mati lebih menyeramkan daripada malam gelap. Dan itu nyata hari ini. Manusia makin pintar, tetapi rasa kemanusiaannya menipis. Karena terlalu lama hidup dalam kebisingan informasi. Secara psikologi, otak manusia bisa mengalami emosional numbness, mati rasa emosional. Saat terlalu banyak menerima tekanan, terlalu banyak berita buruk, terlalu banyak ketakutan, akhirnya empati melemah. Makanya banyak orang sekarang merasa kosong, bukan karena kurang hiburan, tetapi karena jiwanya kelelahan. Dalam Pitutur Semar disebut, manungso bakal ilang arah, nalika wis ora nduweni welas. Artine, manusia akan kehilangan arah ketika sudah tidak memiliki kasih. Cah bagus, alam tidak meminta manusia menjadi sakti, tidak meminta jadi suci, hanya meminta jangan kehilangan rasa. Karena saat rasa hilang, manusia bisa lebih dingin daripada batu. Pitutur penutup Sabda Palon. Cahayu, cah bagus. Kalau kalian bertanya, apakah tahun 2026 ini pertanda kiamat? Bukan, tetapi ini peringatan. Peringatan bahwa manusia sudah terlalu jauh berjalan keluar dari dirinya sendiri. Alam sedang memanggil agar manusia kembali sadar, kembali mendengar hujan, kembali menghormati tanah, kembali menjaga ucapan, kembali belajar diam, kembali mengenali isi hati sendiri. Karena pada akhirnya, bencana terbesar bukan banjir, bukan gempa, bukan badai, tetapi manusia yang kehilangan jiwanya sendiri. Dalam Babat Tanah Jawa ada pitutur, sakdurunge jagat rusak, luwih dhisik rusak rasa manungsane. Artinya, sebelum dunia hancur, lebih dahulu hancur rasa manusianya. Maka, mulai malam ini, cobalah duduk sebentar. Matikan keributan, dengarkan nafas sendiri. Rasakan tanah tempat kalian berpijak. Karena mungkin alam sedang berbicara pelan kepada kalian. Dan jangan tunggu sampai alam berteriak, baru manusia mau mendengar. Taruh tangan di dada kalian, tarik nafas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, aku bali marang rasa sejati. Aku bali marang kesadaran sejati. Aku bali nyawiji karo alam lan urip. Artinya, aku kembali pada rasa sejati. Aku kembali pada kesadaran sejati. Aku kembali menyatu dengan alam dan kehidupan. Terjadilah ketenangan dalam batin. Terjadilah kejernihan dalam pikiran. Terjadilah keselamatan lahir dan batin. Terjadilah welas asih dalam langkah kehidupan. Terjadilah keseimbangan antara manusia dan alam. Terjadilah cahaya kesadaran memenuhi jiwa-jiwa yang lelah. Rahayu, 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 hong rahayu. Hong rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.